Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Setiap kita orang-orang yang percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa mengucap syukur dan selalu bersukacita. Bisa nggak Bapak Ibu, di saat di dalam kesusahan, penderitaan, kita mengucap syukur. Kita memperkatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membacakan firman Tuhan. Sebelumnya saya memberi judul khotbah ini, mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan Matius 18. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah membacakan firman Tuhan ini. Ini tentang perumpamaan tentang pengampunan. Di sini menceritakan Petrus bertanya kepada Yesus, "Sampai berapa kalikah kita mengampuni orang bersalah pada kita?" Di waktu zamannya bangsa Yahudi, mengampuni itu 3 kali. 3 kali mereka udah merasa itu udah luar biasa. Tetapi kenapa Petrus bertanya kepada Yesus, 7 kalikah kita mengampuni orang? Kenapa? Karena Petrus merasa bahwa angka 7 bagi orang Yahudi adalah angka yang sempurna. Dan dia merasa bahwa
Dia sudah melakukan pengampunan kepada orang 7 kali. Dan dia sudah merasa itu sempurna. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kalikah kita akan mengampuni orang? Sebelum Yesus menjawab, dia jawab duluan. 7 kalikah? Apa jawab Yesus? Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Bapak Ibu, 70 kali 7 itu banyak. Berapa? 490. Sekarang saya bertanya, mampukah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita sampai sekian banyaknya? Jangankan 490, saudara. 2 kali orang berbuat salah kepada kita, kita sudah menggerutu. Bahkan kita membenci orang itu sekian lama. Mungkin di sini Bapak Ibu nggak ada ya. Tetapi di luar sana seperti di kampung saya orang Manado. Banyak sekali orang-orang tua yang dulu bahkan sampai mati pun mereka tidak saling bicara. Mereka tidak mengenal apa itu pengampunan. Ataupun mereka tahu itu pengampunan, tetapi mereka tidak mau melakukan. Bapak Ibu, kita setiap akhir dari ibadah kita selalu berdoa Bapa kami. Di dalam situ dia berkatakan apa? Ampunilah orang yang bersalah kepada kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bapak Ibu mengerti nggak apa kata-kata itu? Bahwa waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Tuhan pun mengampuni apa yang menjadi kesalahan kita. Janganlah kita menakar kesalahan orang lain seperti kita menakar dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa kita lebih benar dari orang lain. Terkadang kita merasa bahwa kesalahan kita itu tidak ada apa-apanya, tidak akan diperhitungkan. Tetapi jangan salah Bapak Ibu. Setiap dosa dan pelanggaran kita, Tuhan akan perhitungkan. Tetapi waktu kita meminta pengampunan, Tuhan dengan selebar luas lautan, Dia akan tetap mengampuni kita. Dia tetap mengasihi kita. Bapak Ibu, bisakah kita seperti itu? Secara manusia memang waktu kita mengalami sakit hati, kita akan berkata, saya tidak akan mengampuni. Saya benci orang itu. Bahkan waktu kita lihat orang itu di depan, kita muter walaupun jauh. Kita muter. Padahal kita akan berjalan cuma di depan aja. Tetapi karena kita membenci satu orang, kita akan muter begitu jauh. Supaya kita tidak apa? Tidak melihat orang yang menyakiti kita. Ada nggak seperti itu? Banyak. Yang paling menyakitkan apabila pasangan kita yang menyakiti kita. Bisakah kita mengampuni? Atau anak-anak kita menyakiti kita, bisakah kita mengampuni? Mertua kita, bisakah kita mengampuni? Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Asalkan apa? Kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini wajib, harus, Bapak Ibu. Saya berdiri di sini bukan berarti saya sudah sempurna, sudah sering mengampuni orang lain, tidak. Tetapi saya berdiri di sini justru saya mendeklarasikan bahwa saya orang yang tidak ada apa-apanya. Mendeklarasikan bahwa saya mau belajar. Saya mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Bapak Ibu, kalau orang lain menyakiti kita, gampang nggak memaafkan? Gampang nggak kita mengampuni? Sangat gampang.
Tetapi bagaimana kalau pasangan kita, bagaimana suami kita, bagaimana istri kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana orang di dalam lingkungan keluarga kita yang menyakiti kita? Gampang nggak kita mengampuni? Dari perkataan gampang. Gampang Bapak Ibu. Sangat gampang. Tapi apa? Di hadapan Tuhan kita munafik. Karena kita memperkatakan saya mengampuni, tetapi dalam hati saya karena rasa sakit, rasa hancur, sehingga kita apa? Di mulut saja. Kita bilang kita mengampuni, tetapi kita cuma di dalam mulut saja. Mengampuni itu harus ada tindakan. Tindakannya apa? Kelihatan dari buah yang kita lihatkan. Kita mempunyai kasih. Karena apa? Kasih menutupi segala pelanggaran, Bapak Ibu. Apapun itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara pengampunan 70 kali 7 itu sangat besar. Kita seringkali menghitung-hitung sudah berapa kali saya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Terutama kepada pasangan kita. Berapa kali sudah saya mengampuni. Tetapi kenapa dia masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan? Kita selalu menghitung kesalahan-kesalahan orang. Kita selalu menghitung kesalahan pasangan kita. Tetapi apakah Tuhan memperhitungkan kesalahan kita? Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Justru dia mati di kayu salib. Dia dihina, dicambuk. Karena apa? Karena pelanggaran kita. Karena dosa kita. Dia mau, dia rela dipaku di kayu salib. Apakah karena dosanya? Tidak. Itu semua karena pelanggaran dan dosa kita, Bapak Ibu. Tetapi apa? Dia dengan penuh kasih, dia selalu mengampuni apa yang sudah kita lakukan. Sikap ini menjelaskan dengan seumpama Matius 18 ayat 23 dan 31. Ayat 23 berkata, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu kalau kita kalikan banyak. Kalau saya hitung dengan kalkulator saya tuh nggak terlihat nol-nolnya, Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan bahwa orang ini mempunyai hutang. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan dan dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Pada waktu itu kalau kita tidak sanggup membayar hutang, ditangkap, dipenjarakan, anak istri dijual untuk jadi bisa melunaskan hutang-hutangnya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, kata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan ku lunaskan. Lalu apa? Tergeraklah hati raja itu dan oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Bapak Ibu, raja ini manusia enggak? Manusia. Tetapi apa? Tergeraklah hati dia untuk apa? Tergeraklah hati raja itu dan oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Hutangnya itu banyak.
Tetapi dia punya belas kasihan. Raja ini punya belas kasihan. Kemudian ada lagi. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Kalau secara bahasa kita sehari-hari, waktu dia sudah menerima pengampunan dari sang raja, waktu dia keluar, dia ketemu dengan temannya yang mempunyai hutang 1 dinar. 1 dinar itu kalau kita asumsikan tuh, kalau saya coba lihat tadi tuh, itu cuma 49.400 sekian. Nah kalau kita taruhlah kita 50.000, digenapin 50.000. Waktu upah dia 1 hari 50.000 dikalikan dengan hutangnya. Itu kalau dihitung-hitung cuma 5 juta hutangnya. Sementara hamba yang jahat ini dia mempunyai hutang apa? Tak terlihat di kalkulator saya. Nolnya sekian. Saking banyaknya. Karena apa? Dia mempunyai hutang kepada tuannya itu 1 talenta. 1 talenta itu 6 dinar. Bapak Ibu, waktu dia melihat temannya, dia sudah menerima pengampunan dari raja. Tapi waktu dia keluar, dia mendapati temannya yang mempunyai hutang 1 dinar. Dia apa? Dia cekik temannya ini. Dia bilang, bayar nggak hutangnya? Kalau tidak kamu bayar, saya bawa kamu ke penjara. Kemudian ada teman-temannya yang melihat merasa sedih. Dan mereka mengadu kepada raja apa yang terjadi. Raja sangat marah. Seharusnya kamu hamba yang jahat. Seharusnya waktu kamu sudah menerima pengampunan dari saya dan hutang kamu lunas, seharusnya begitu pun kamu lakukan kepada temanmu yang nilainya cuma sedikit. Tetapi apa? Orang ini, hamba ini yang jahat, tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang yang berhutang cuma sedikit. Sementara hutangnya begitu banyak, dia udah menerima pengampunan. Bapak Ibu, terkadang kita seperti itu. Yang kita melihat banyaknya kesalahan orang. Tetapi kita tidak melihat bahwa dari kesalahan orang itu masih ada juga kebaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba yang jahat ini akhirnya apa? Dipanggilnya, raja manggil algojo ini untuk membawa hamba ini yang jahat. Dihukumlah dia. Jadi kita harus memilih dalam setiap kehidupan kita bahwa titik baliknya kita harus kembali kepada kasih. Harus kembali kepada Tuhan. Sebab waktu Tuhan sudah mengampuni kita, begitupun kita harus kepada sesama kita. Siapakah kita sehingga kita selalu merasa lebih benar dari orang lain? Siapakah kita yang merasa bahwa kita tidak pernah punya salah? Bahkan kita memperhitungkan kesalahan-kesalahan orang lain. Terkadang kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan satu catatan. Dia sudah sangat menyakiti saya. Kalau dia masih tetap begitu, saya nggak mau mengampuni. Saudara, apa hak kita untuk tidak mengampuni? Kalau kita, firman Tuhan berkata di sini, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Dan waktu kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apa? Timbul apa? Kebencian, marah, geram. Waktu kemarahan dan geram itu sudah bertakhta di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, apapun yang orang itu bikin dia benar atau
ataupun salah, tetap dia di mata dia itu salah terus. Karena apa? Udah tertanam kebencian dalam hatinya. Tidak ada pengampunan. Bapak Ibu, perumpamaan itu menunjukkan betapa mahalnya dan berharganya pengampunan itu. Dosa kita terlalu banyak sehingga Yesus tidak berdosa mau menanggung di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya berkata seperti ini tentang pengampunan, bukan berarti saya tidak pernah mengalami hal yang buruk, hal yang menyakitkan. Bapak Ibu, memang di waktu kita bilang mengampuni, butuh proses, waktu. Tetapi jangan pernah kita izinkan waktu kita diproses, kita mengizinkan sakit hati itu terus tertanam dalam hati kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu kita sakit hati, kita tidak mengizinkan Roh Kudus untuk membaharui hidup kita. Waktu kita kepahitan, kita tidak mengizinkan anugerah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena apa? Saya sudah pernah mengalami hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di waktu saya sakit hati, saya tidak bisa berdoa. Di waktu saya sakit hati, saya tidak bisa bernyanyi. Di waktu saya sakit hati, bahkan dari mulut saya tidak akan ke gereja. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Semua itu saya lawan. Saya lakukan apa yang menjadi dalam kelemahan tubuh saya minta sama Tuhan. Tuhan, kasihanilah saya. Saya bukan orang sempurna. Saya bukan orang benar. Tetapi Engkau membenarkan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pegang sama ego kita, kalau kita selalu merasa kita lebih benar dari orang lain, kasih Tuhan kan jauh dari kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merasa bahwa terkadang hidup itu tidak adil. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Tuhan, saya sudah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tetapi, kenapa masih banyak persoalan di depan kita? Kenapa? Waktu kita bertanya di saat hati kita galau, di saat hati kita sakit, apakah kita langsung mendapat jawaban dari Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Tetapi saat kita berdiam diri, di saat kita meminta kepada pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa kita tidak diampuni. Apa yang terjadi jika kita tidak mau mengampuni? Apa yang terjadi jika kita tidak mengampuni? Yang pertama, kita pun tidak diampuni Bapa di surga. Garis bawahi, kita pun tidak diampuni oleh Bapa di surga. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan dia banyak topik di dalam firman Tuhan. Topik yang pertama kerajaan Allah, yang kedua pengampunan, yang ketiga tentang keuangan.
Yesus mengajarkan bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang setiap minggu kita ucapkan. Waktu kita mengucapkan doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah waktu kita keluar dari pintu gereja ini, kita masih punya hati yang benci kepada orang lain? Sementara firman lain berkata, apabila kamu berdoa dan kamu ingat kesalahan orang itu, apa? Kita harus mengampuni dulu orang itu, baru kita bisa berdoa lagi. Kemudian Matius 6 ayat 12, di sini dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 14 dan 15, mengampuni bukan cuma dengan perkataan tapi harus dengan perbuatan. Jika kita tidak mengampuni, yang kedua apa? Yang pertama, kita pun tidak diampuni. Yang kedua, doa kita tidak akan dijawab sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadis ya, apapun yang kita minta kepada Tuhan tidak akan dijawab, karena kita tidak mengampuni orang lain. Markus 11 ayat 25, coba kita baca Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu. Markus. Markus 11 ayat 25, di sini dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin Bapak Ibu? Amin. Amin. Itulah firman Tuhan ini sangat jelas. Waktu kita berdoa dan kita mengingat ada orang yang bikin salah kepada kita, sebutkan nama orang itu. Kita berdoa untuk dia, kita berikan pengampunan untuk dia, supaya Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi apa? Yang kedua, doa kita tidak didengar Tuhan. Yang pertama apa? Kita pun tidak diampuni oleh Bapa di surga. Yang kedua, doa kita tidak didengar. Apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni? Yang ketiga, keadaan kita akan lebih buruk dari sebelumnya. Wah, coba Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca dalam Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi apa yang ketiga? Yang ketiga, kalau kita tidak bisa mengampuni, keadaan kita lebih buruk. Ibrani berkata bahwa jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu, kalau kita punya akar pahit, kemana-mana pun kita akan
mencemarkan orang. Artinya kerusuhan yang kita lakukan. Saya banyak lihat orang yang punya akar pahit, orangnya apa? Pemarah. Suka berantem. Suka apa? Gosip. Suka apa? Suka ngurusin orang lain. Apa? Suka apa lagi? Kepo. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan akar pahit itu ada di dalam hati kita. Sebab kalau akar pahit itu ada di dalam hati kita, itu apa? Cuma mencemarkan. Itu sebabnya dikatakan bahwa apa yang terjadi kalau kita tidak bisa mengampuni. Yang ketiga, keadaan kita akan lebih buruk dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memilih di manakah kita. Apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Apakah kita mau menerima anugerah dari Tuhan? Ataukah kita tetap memendam rasa benci, rasa marah, geram? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah mendengar ada hamba Tuhan yang berkata begini. 1 detik kita membenci orang, 1 detik pun anugerah itu lepas dari kita. 1 bulan kita membenci orang, 1 bulan anugerah itu kan terlepas dari kita. Kenapa demikian? Karena waktu kita mempunyai hati yang benci, kepahitan, kita tidak bisa berdoa. Kita tidak bisa menerima anugerah dari Tuhan. Sukacita yang Tuhan berikan kita tidak bisa menikmati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Di dalam hati kita pahit. Di dalam hati kita selalu melihat orang itu jahat banget ya tuh orang. Udah aku baik-baikin, tetap aja orang itu jahat. Apalagi yang sudah aku belum kubuat buat orang ini. Tapi kenapa orang ini jahat? Saya tidak membaca firman ini bilang, dari Matius ini saya tidak membaca firman ini mengatakan bahwa, oh, saya mengampuni orang itu asal orang ini berbuat demikian. Atau asal dia tidak berbuat lagi kesalahan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini cuma dibilang, ampuni, maka dosamu akan diampuni. Amin. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Terkadang kita merasa bahwa apalagi kalau kita merasa lebih tua. Kita merasa lebih tua, kita nggak mau mengampuni orang lebih dulu. Bahkan mau tegur orang itu nggak mau. Karena kita merasa kita lebih tua. Bahkan kalau kita mempunyai jabatan, kita lebih tinggi. Kita nggak mau minta maaf lebih dulu kepada orang yang bersalah pada kita. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Kita harus lebih dulu menegur pada orang itu. Kita lebih dulu apa? Mengampuni. Supaya apa? Dosa kita juga diampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang pahit akan jauh dari kasih karunia. Perhatikan di dalam Alkitab, orang-orang yang berhasil dan penuh kemenangan. Siapa Bapak Ibu? Yusuf. Yusuf, dia mau melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Apakah dia sakit hati waktu dia dibuang ke sumur? Kalau kita, bayangin deh. Kalau kita ada di posisi Yusuf, dibuang sama saudara-saudaranya ke sumur, dijadikan budak, diuji dengan berzinahan. Coba kita bayangkan,
Yusuf, kita ada di dalam posisi Yusuf. Apakah kita mampu mengampuni saudara-saudara kita? Apakah kita mampu mengampuni Tante Potifar? Bisa nggak? Bapak Ibu, Yusuf ini manusia nggak? Sama seperti kita, Bapak Ibu. Tetapi apa? Dia mau melepaskan pengampunan sehingga hidupnya berkemenangan. Hidupnya penuh dengan sukacita. Sehingga dia bisa membantu saudara-saudaranya waktu dalam kelaparan. Dia bisa membantu orang tuanya. Karena apa? Dia tidak mengingat-ingat kesalahan saudara-saudaranya. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan orang yang bersalah kepadanya. Yesus, apakah kalau dibilang Yesus ini 100% manusia, 100% juga dia Tuhan? Tetapi apakah waktu dia dicambuk, dihina, disiksa, disalib, apa yang keluar dari mulutnya? Apakah kutuk? Apakah kemarahan? Apakah kebencian? Tidak. Tetapi yang keluar dari mulutnya, Bapa, ampunilah orang-orang ini. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Kasih Tuhan seluas samudra. Tetapi kasih kita seperti secangkir kopi. Kenapa saya bilang secangkir kopi? Sekali teguh, habis. Iya enggak? Tetapi kalau kasih Tuhan selebar luas lautan yang tidak ada ujungnya. Tetapi kasih kita seperti secangkir kopi. Saat kita udah minum, habis, maka sudah habis. Kita cuma sampai situ aja pengampunan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita tidak lebih baik dari orang lain. Tuhan Yesus mengampuni kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita katakan di dalam hati dan pikiran kita, Bapa, kasihanilah kami Tuhan. Baharuilah setiap hati kita. Tambah-tambahkan kasih-Mu kepada kita. Sehingga kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita seluas lautan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini sangat menegur saya pribadi. Sangat-sangat menegur saya pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dibilang diceritakan panjang, saya juga bahkan nggak akan cerita di tempat ini. Tetapi yang saya alami, rasa-rasanya sebagai manusia daging, pengampunan itu tidak layak untuk saya berikan. Saya mengalami banyak hal sehingga merasa bahwa pengampunan itu tuh nggak pantas untuk saya berikan. Karena kenapa? Saya mulai menilai, mulai menghitung-hitung kebaikan apa yang sudah aku lakukan, kebaikan apa yang sudah saya lakukan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Tapi apa? Saya ditegur dengan firman Tuhan ini. Saya tidak menjauhkan dengan persekutuan. Saya tetap datang berdoa. Saya tetap kumpul dengan saudara-saudara seiman. Saya tetap, walaupun waktu saya datang tidak dapat apa-apa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya duduk di belakang. Hati saya cuma apa? Rasa
Saya mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu seperti ditiup angin. Tidak menerima apa-apa, hampa. Sakitnya rasa kita kadang-kadang dibilang bahasa sekarang lebay, ya. Kadang-kadang kita melebih-lebihkan masalah. Sehingga saya merasa, aduh, hidup ini memang luar biasa ya. Berat. Saya datang ke gereja, saya ucapkan doa Bapa kami, saya kembali pulang tidak membawa apa-apa, Bapak Ibu. Sampai saya membaca firman ini, kita baca firman Tuhan sudah berkali-kali ya, sampai udah istilahnya selesai berkali-kali, dari kejadian sampai wahyu, dari kejadian sampai wahyu. Tetapi kadang firman Tuhan itu tuh cuma lewat, set, udah, hilang begitu aja. Tetapi saya mau baca satu firman. Saya mau baca satu firman di dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali sehari, ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bapak Ibu, 7 kali dalam sehari. Tetapi apa? Firman Tuhan katakan harus mengampuni dia. Kata harus itu bisa nanti enggak? Kata harus itu bisa nanti enggak? Tidak. Di waktu kita mendengarkan firman Tuhan, di waktu itu kita melakukan. Karena harus, bukan nanti. Harus. Dan waktu kita mengambil keputusan untuk mengampuni, maka damai sukacita itu datang pada kita. Sehingga kita bisa menerima keadaan. Kita bisa menerima, walaupun memang saat kita berdoa belum terjadi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi saat itu kita boleh merasakan bahwa sukacita itu luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini jangan lalu dengan sia-sia, tetapi tumbuh di dalam hati kita yang subur, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Sebab Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, itu sebabnya kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Puji Tuhan. Amin.